Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kami dari kelompok 5 akan diskusi kami dengan materi pemeliharaan sarana dan prasarana dan 5 ditampilkan untuk anggota. Kemudian yang kedua ada yang keempat ada Rahmatani. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan ke pemateri pertama, yaitu Muhammad Rizky untuk memaparkan materinya. Saya akan bawakan materi yaitu konsep dasar pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani adalah kegiatan konservasi, perawatan, dan perlindungan terhadap fasilitas yang dapat menunjang proses belajar mengajar di kelas agar tercipta keefektifan dan keefisien pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Pendapat para ahli mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani menurut Ismaya 2015 menyatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan upaya merawat fasilitas yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja, termasuk di dalam adalah satuan pendidikan atau sekolah. Menurut Seriano pada tahun 2016 mengemukakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi suatu hal terpenting dalam perlindungan alat pendidikan jasmani yang dapat memicu keefektifan dan keefisien upaya menunjang hasil belajar mengajar di kelas. Menurut Partono pada tahun 2000 menyatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana jasmani ialah konservasi atau perawatan segala fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, misalnya net, bola, raket, pemukul, dan lain sebagainya. Menurut Fuad Martinin pada tahun 2016 menyatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan menjaga segala kebutuhan yang diperlukan dalam bentuk pemeliharaan fasilitas agar dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya baik. Saya akan melanjutkan. Baik, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Yang pertama itu untuk mengoptimalkan usai pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk menjamin ketersediaan peralatan, untuk menjamin keselamatan guru atau siswa, sebagai pengontrol agar menghindari kehilangan. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan. Yang kelima, prinsip kekohesifan.
Saya kembalikan ke moderator. Untuk memaparkan. Baik, mungkin pemateri keempat tidak sempat bergabung atau jaringannya bermasalah, maka saya akan mewakili. Adapun materi keempat yaitu cara pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Ada 5, yaitu yang pertama melakukan penyimpanan dan pengaturan dengan baik, yang kedua melakukan pengecekan secara rutin, yang ketiga melakukan pencegahan, yang keempat melakukan pengawasan dan klasifikasi, kemudian yang kelima melakukan perbaikan ringan dan berat. Itulah materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti atau dipahami, kami membuka sesi pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Saya ingin bertanya. Kepada teman-teman silakan. Saya. Baik, saudara Sulfikar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Mohon jelaskan dari definisi Suryono, yaitu alat-alat pendidikan jasmani yang dapat menunjang keefektifan dan keefisienan di dalam kelas. Terima kasih. Iya, bisa diulangi, saudara Zulfikar. Mohon jelaskan dari definisi Suryono, yaitu alat-alat pendidikan jasmani yang dapat menunjang keefektifan dan keefisienan di dalam kelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Zulfikar. Kepada saudari Febrianti, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kepada moderator, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita sebagai seorang guru penjas dalam menjaga sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mohon berikan waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan saudara Zulfikar dan Febrianti. Oke, baik. Pertanyaan dari saudari Febrianti dan pertanyaannya akan dijawab oleh saudara Muhammad Rizky. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti. Adapun cara menjaga dan memelihara alat-alat olahraga yang ada di sekolah adalah: 1. Melakukan praktek sebaiknya alat-alat olahraga yang digunakan segera dikembalikan ke tempat peralatan. 2. Tidak merusak sarana dan prasarana olahraga baik sengaja maupun tidak sengaja. 3. Tidak memperjualbelikan atau meminjamkan sembarang orang sarana prasarana olahraga kepada pihak lain. 4. Meminta izin kepada pihak sekolah jika akan meminjam sarana sekolah. 5. Mengembalikan sarana yang telah dipinjam dengan baik dan tepat waktu. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Muhammad Rizky. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan?
Baik, mungkin Saya, tidak. saya ingin menambahkan. Ya, silakan, Saudara Zulfikar. Assalamualaikum. Baik, saya akan menambahkan dari jawaban. Kebanyakan itu sarana dan prasarana yang di sekolah itu yang merusak itu adalah siswa, bukan dari kalangan guru. Jadi peran kita sebagai guru untuk menjaga sarana dan prasarana yang di sekolah itu memberitahu siswa agar pentingnya menjaga sarana dan prasarana di sekolah. Apabila melihat siswa merusaki sarana dan prasarana yang ada di sekolah, wajib diberi hukum agar teman-teman yang lain tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulfikar atas tambahannya. Bagaimana Saudari Febrianti atas dua jawaban dari Zulfikar dan Mbak Rizky? Ya, terima kasih atas jawaban dari Saudara Muhammad Rizky dan Zulfikar. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Zulfikar dan yang akan menjawab yaitu Saudara Ramadhani. Kepada Saudara Ramadhani disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zul. Jelaskan definisi Saryono, yaitu alat-alat pendidikan jasmani yang dapat menunjang keefektifan dan keefisienan di kelas. Dari Saryono adalah kita harus menjaga dan memelihara sarana dan prasarana dengan baik agar pada saat proses pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Contohnya seperti kita melakukan praktek senam lantai. Setelah melakukan praktek, kita kembalikan barang-barang seperti matras dan lain-lain ke tempat peralatan agar alat-alat tersebut tidak rusak dan dapat digunakan kembali tanpa mengalami kerusakan. Coba tidak dikembalikan barang akan mengalami kerusakan dan proses pembelajaran selanjutnya atau minggu depannya pasti akan terganggu sehingga tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ramadhani. Apa ada yang ingin menambahkan? Saudara Zulfikar? Maaf, jelek jaringan. Ya, baik, jawaban saya terima. Jawaban dari teman-teman. Baik, terima kasih Saudara Zulfikar. Jadi untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dan tidak sempat bertanya, silakan masuk di Zoom dan tentukan di situ pertanyaannya dan kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih lanjut dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.